Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 2 Juli 2023, kita bertemu lagi untuk bersama-sama menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Renungan hari ini berjudul, Siapa yang kau layani? Bacaan Alkitab diambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 2a. Demikian bunyinya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Samuel Dr. Yan memutuskan untuk masuk ke sekolah Alkitab di Skotlandia. Awalnya ia begitu antusias mengikuti pelajaran dan kegiatan di seminari itu. Tetapi lama-kelamaan hatinya mulai tawar. Ia mulai kehilangan visi yang Tuhan berikan ketika ia berada di Yerusalem, dan beban untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang pun seakan sirna dari hatinya. Ia merenung mencari penyebab ketawaran hatinya. Mengapa kehidupan doanya terasa dingin dan tidak ada gairah untuk membaca Alkitab seperti dulu? Di mana antusiasme Samuel Dr. Yan yang dulu? Dalam hatinya mulai timbul pertanyaan, untuk apa saya sekolah di seminari ini? Mengapa saya tidak memilih profesi lain saja? Kalau saya terjun ke dunia bisnis, saya pasti akan menghasilkan banyak uang dan menikmati kesuksesan. Suatu hari ketika bersaat teduh, ia menyadari bahwa celah ketawaran hatinya adalah ketika ia memandang dan mulai kecewa terhadap para pemimpin rohani yang ditemuinya. Saat itu ia merasakan kehadiran Tuhan dan kemudian dia mencurahkan isi hatinya. Setelah semua keluh kesahnya tertumpah, kini giliran Tuhan yang berbicara. Samuel, siapakah yang telah mati menebusmu? Engkau Tuhan, jawabnya. Samuel, siapakah yang memanggilmu untuk melayani? Engkau Tuhan, jawabnya lagi. Satu hal lagi, siapakah yang membawamu untuk belajar di seminari ini? Jawaban yang sama keluar dari mulutnya, Engkau Tuhan. Kemudian Samuel mulai menyebutkan satu persatu nama hamba-hamba Tuhan yang menurutnya telah menjadi batu sandungan baginya. Tapi Tuhan, lihatlah apa yang terjadi dengan pendeta itu. Lihat apa yang dilakukan oleh pendeta ini, dan seterusnya. Kemudian Tuhan dengan sabar mendengar, lalu Tuhan bertanya lagi, apakah salah satu dari mereka mati untukmu? Apakah mereka yang menebus jiwamu? Apakah mereka yang memelihara hidupmu? Apakah mereka yang memanggil dan mengutusmu? Tidak Tuhan, Engkaulah yang melakukan semuanya, jawabnya sambil menangis. Kalau begitu, palingkan pandanganmu dari mereka, dan sekarang biarlah matamu hanya tertuju padaku. Suatu saat, kita bisa saja kecewa kalau kita masih memandang kepada manusia, sekalipun itu pemimpin rohani yang kita kagumi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan hanya kepada Allah saja, saudara. Kita tidak akan kecewa kalau mata kita tertuju kepada Allah yang baik dan sempurna. Tetapi bodohlah kita kalau kita larut dalam kekecewaan sehingga meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan dengan Allah, sebab iblislah yang akan mengambil keuntungan dari keadaan itu. Apakah hari-hari ini saudara sedang mengalami kekecewaan kepada salah satu pemimpin rohani atau kepada salah satu aktivis gereja atau juga kepada saudara-saudara yang seiman? Tanggalkan, buanglah kekecewaan itu saudara. Dan tujukanlah mata saudara kepada Tuhan. Fokuskan konsentrasi dan kekuatan untuk mencapai visi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara.
Karena Tuhanlah yang memanggil saudara. Tuhan pula yang memperlengkapi dan mengutus saudara untuk menjadi saksinya di muka bumi ini. Karena itu, apapun perlakuan manusia terhadap kita, tetapi prinsip kita melayani Allah dan hanya kepadanya saja mata kita tertuju. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Engkau kembali menyegarkan jiwa kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang sudah memanggil, memperlengkapi dan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di atas muka bumi ini. Ampuni kami Bapa, seringkali kami menjadi bosan melayani Tuhan. Seringkali kami meninggalkan pelayanan, meninggalkan tanggung jawab yang Tuhan taruh atas hidup kami oleh karena kami kecewa terhadap orang lain, terhadap pemimpin-pemimpin rohani kami, terhadap saudara-saudara seiman. Tetapi pagi hari ini kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami mau memfokuskan hati, pikiran dan tenaga kami untuk mencapai visi yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan bekerja dalam diri kami dan Roh Kudus memberikan kekuatan pada kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, sebab Engkau tidak pernah mengecewakan. Selamat beribadah saudara-saudara, dan selamat menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.